Al-Quran dipenuhi oleh dongeng-dongeng yang diambil dari dongeng karangan manusia yang sudah ada sebelum Al-Quran. Dari sekian banyak dongeng di dalam Al-Quran, berikut ini adalah 10 yang saya pilih berdasarkan kemudahan untuk Anda memeriksa sendiri sumber dongengnya. Yang pertama adalah cerita Ashab Al-Kahf, yang berada di Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 9-26. Karena cerita ini terlalu panjang di dalam Al-Quran, jadi saya hanya kutip sebagian supaya kita paham. Ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang memiliki prasasti itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Maka kami tidurkan mereka di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Cerita ini berasal dari legenda The Seven Sleepers of Ephesus, 7 petidur dari Efesus, karangan Santo Yakub dari Saruk, seorang penulis dan teolog Kristen berbahasa Suryani pada abad ke-5 Masehi. Versi asli ceritanya seperti ini. Pada masa Kaisar Decius, 249 sampai 251 Masehi, seorang penguasa Romawi yang terkenal karena menganiaya orang Kristen, 7 pemuda Kristen dari kota Efesus, menolak untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Romawi. Mereka pun melarikan diri ke sebuah gua di Gunung Chelion untuk bersembunyi dan berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan. Kaisar Decius menemukan tempat persembunyian mereka dan memerintahkan agar gua itu ditutup dengan batu besar supaya mereka mati kelaparan di dalam. Namun Tuhan membuat mereka tertidur selama berabad-abad. Beberapa ratus tahun kemudian, pada masa Kaisar Theodosius II, sekitar 408 sampai 450 Masehi, gua itu terbuka kembali. Ketika para pemuda itu terbangun, mereka menyangka hanya tidur semalam. Salah satu dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan, tetapi penduduk terkejut melihat mata uang kuno yang ia bawa dari masa Kaisar Decius 2 abad sebelumnya. Kisah itu menjadi tanda kebangkitan orang mati bagi umat Kristen pada masa itu. Setelah orang-orang menyadari mukjizat tersebut, para pemuda itu berdoa dan meninggal dengan damai di dalam gua dan kemudian tempat itu dijadikan tempat ziarah. Yang kedua, cerita Zulkarnain. Di Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 83-98 ceritanya seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dia. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari itu terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana dia menemukan suatu kaum. Hingga apabila dia telah sampai di antara 2 gunung, dia menemukan di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan upeti kepadamu agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melubanginya. Cerita ini berasal dari kisah Alexander Romans, legenda tentang Alexander Agung, karangan Pseudo-Callisthenes, seorang penulis Yunani anonim yang hidup pada abad ke-3 Masehi. Versi Suryani yang muncul sekitar abad ke-6 di sekitar Arab, ceritanya seperti ini. Alexander Agung adalah raja dunia yang diberi kuasa untuk menjelajahi seluruh penjuru bumi. Ia disebut dua tanduk, Dukharanain, karena mengenakan mahkota bertanduk 2, lambang dewa Mesir Amun-Ra, yang sering ia klaim sebagai leluhurnya. Alexander melakukan perjalanan ke barat sampai ke ujung dunia di mana matahari tenggelam dalam laut berlumpur hitam. Kemudian ia pergi ke timur, bertemu bangsa-bangsa aneh, dan akhirnya tiba di tempat antara 2 gunung besar, kadang diidentifikasi sebagai Kaukasus. Di sana, Alexander bertemu dengan bangsa yang memohon perlindungan dari Gog dan Magog, Ya'juj dan Majuj, 2 suku barbar yang merusak segala tempat yang mereka lewati. Maka Alexander memerintahkan pembangunan tembok raksasa dari besi dan tembaga cair untuk menutup celah di antara 2 gunung dan menahan Gog dan Magog sampai akhir zaman. Versi Yunani dan Suryani menambahkan bahwa Alexander kemudian naik ke langit dengan burung raksasa, menyelam ke dasar laut, dan akhirnya mati muda di Babel.
Yang ketiga adalah cerita iblis yang menolak sujud, yang berada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34, Al-Araf ayat 11-18, Al-Hijr ayat 28-44, dan Sad ayat 71-85. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir. Cerita ini berasal dari buku Life of Adam and Eve, yang juga dikenal sebagai Vita Adai et Evai dalam bahasa Latin, dan Apocalypse of Moses dalam bahasa Yunani Suryani. Dongeng ini dikarang oleh orang Yahudi pada abad pertama sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Versi asli cerita ini seperti ini. Dalam kitab Life of Adam and Eve, setelah Tuhan menciptakan Adam dari tanah, ia memerintahkan para malaikat untuk menyembah atau bersujud menghormati Adam, ciptaan pertama yang dibuat menurut gambarnya. Namun Satanael, nama awal iblis dalam teks Yahudi, menolak perintah itu. "Aku tidak akan menyembah dia yang lebih rendah dariku. Aku diciptakan sebelum dia, dari api dan cahaya, sedangkan dia dari tanah liat dan lumpur." Karena kesombongan dan penolakannya, Tuhan mengusir Satanael dan pengikutnya dari surga, menjatuhkannya ke bumi. Sejak itu, ia dikenal sebagai Satan, musuh umat manusia yang bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam sampai akhir zaman. Versi Yunani menambahkan bahwa iblis menipu Hawa lewat ular agar mereka berdua jatuh dalam dosa, sebagai bentuk balas dendam kepada Adam yang membuatnya kehilangan kedudukan surgawi. Yang keempat adalah cerita Ibrahim dan api yang berada di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 51-70, dan disinggung pula dalam As-Saffat ayat 83-98. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Maka mereka hendak berbuat jahat terhadapnya, tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Cerita ini berasal dari kisah Midrash Rabbah dan Pesikta Rabbati, kumpulan tafsir dan legenda Yahudi yang berkembang dalam tradisi Yahudi Rabbinik sejak abad ke-3 hingga abad ke-6 Masehi. Bagian kisah ini khususnya berasal dari Genesis Rabbah, Midrash atas kitab Kejadian, disusun dalam bahasa Ibrani dan Aram oleh para rabi di Palestina sekitar abad ke-4 Masehi. Versi asli cerita dalam Genesis Rabbah, 38 ayat 13 menceritakan bahwa Nimrod, raja yang sombong dan penyembah berhala, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah api. Namun Abraham, anak Terah, menolak ikut menyembah berhala buatan ayahnya, dan menegaskan bahwa hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang layak disembah. Terah, ayahnya takut dihukum raja, sehingga membawa Abraham ke hadapan Nimrod. Nimrod berkata, "Mari sembah api, karena api adalah dewa terkuat." Abraham menjawab, "Tetapi air memadamkan api." Nimrod menimpali, "Kalau begitu sembah air." Abraham menjawab, "Tapi awan membawa air." "Maka sembah awan," kata Nimrod. Abraham melanjutkan, "Namun angin meniup awan." "Kalau begitu sembah angin," kata raja. Abraham menjawab lagi, tetap bisa menahan napasnya dan angin pun berhenti. Akhirnya Nimrod murka dan berkata, "Sembahlah aku. Aku akan melemparmu ke dalam api, dan lihat apakah Tuhanmu dapat menyelamatkanmu." Nimrod lalu melemparkan Abraham ke dalam tungku besar yang menyala. Tetapi Tuhan menyelamatkan Abraham, dan api itu menjadi dingin di sekelilingnya, sehingga Abraham keluar tanpa luka. Setelah melihat keajaiban itu, banyak orang berpaling dari berhala dan mulai percaya kepada Tuhan yang disembah Abraham. Yang kelima adalah cerita Sulaiman dan jin yang berada di Al-Quran surah An-Naml ayat 15-44, Sad ayat 30-40, dan Saba ayat 12-14. Dan kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami tundukkan pula sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami, akan kami rasakan kepadanya azab api yang menyala-nyala. Mereka membuatkan untuknya apa yang dikehendakinya. Gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring besar seperti kolam, dan periuk yang tetap di atas tungku. Maka ketika kami tetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka bahwa dia telah mati, kecuali seekor rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah jatuh tersungkur, nyatalah bagi jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam azab yang menghinakan.
Cerita ini berasal dari kisah Testament of Solomon. Wasiat atau perjanjian Sulaiman ini adalah sebuah teks pseudepigrafa Yahudi Helenistik yang disusun dalam bahasa Yunani pada abad pertama hingga ketiga Masehi. Karya ini merupakan literatur mistik Yahudi yang berkembang di Alexandria dan Syria, berisi legenda tentang Raja Sulaiman yang memerintah atas roh dan jin melalui cincin ajaib yang diberikan Tuhan. Versi asli cerita ini seperti ini. Raja Sulaiman berdoa kepada Tuhan agar diberi kuasa untuk membangun bait suci di Yerusalem tanpa diganggu oleh roh jahat yang mengganggu para pekerja. Tuhan kemudian mengutus malaikat Mikael yang memberikan sebuah cincin bersegil kepadanya. Cincin dengan ukiran bintang Daud berbentuk segi 6 yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan roh dan iblis. Dengan cincin itu, Sulaiman memanggil dan menundukkan para roh dan jin satu persatu. Setiap jin dipaksa menyebut nama dan kekuatannya, lalu bersumpah atas nama Tuhan untuk bekerja membangun bait suci. Beberapa contoh jin yang disebutkan dalam kitab ini antara lain, Ornias, roh penghisap darah anak-anak, ditaklukkan dan dipaksa memotong batu. Asmodeus, iblis hawa nafsu, diperintahkan untuk membantu dalam pekerjaan kasar. Beelzebul, roh penguasa udara, dipaksa membantu mengangkat pilar-pilar besar. Kitab ini juga menyebut bahwa Sulaiman memerintahkan angin dan burung-burung untuk mengabarkan perintahnya, serta bahwa dia jatuh dalam kesombongan ketika mulai menyembah dewi asing karena pengaruh istri-istrinya, yang menyebabkan cincinnya dicuri iblis dan kerajaannya hilang sementara waktu. Yang keenam adalah cerita Fir'aun dan Haman yang berada di Al-Quran, antara lain di surah Al-Qasas ayat 38, surah Al-Mumin ayat 36-37, dan surah Al-Ankabut ayat 39. Dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar memandangnya termasuk orang-orang pendusta." Cerita ini berasal dari legenda Yahudi Helenistik dan Midrashik, terutama dalam kitab-kitab Targum dan Midrash Rabbah sekitar abad pertama sampai ke-5 Masehi. Nama Haman sendiri tidak dikenal dalam kisah Musa di Taurat, melainkan berasal dari kitab Esther. Haman bin Hamedata adalah pejabat tinggi Persia pada masa Raja Ahasiweros atau Xerxes, bukan pejabat Mesir. Kisah tentang menara yang hendak dibangun untuk mencapai surga merupakan motif klasik Menara Babel yang berasal dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Dalam tradisi Yahudi pasca Babilonia, kisah Menara Babel sering diparodikan untuk mengejek raja-raja sombong yang menantang dewa. Dalam versi Yahudi, Fir'aun tidak memiliki Haman, melainkan para pesulap dan penasihat seperti Yanes dan Yambres, yang disebut dalam Midrash Tanhuma dan Targum Pseudo Jonathan. Mereka menentang Musa dengan sihir dan tipuan, tetapi akhirnya kalah. Sementara itu, kisah tentang membangun menara menuju langit berasal dari legenda Babel, di mana Raja Nimrod, bukan Fir'aun, ingin mencapai tempat dewa dan menantang kekuasaannya. Tuhan kemudian menggagalkan rencana itu dengan mencampur adukan bahasa manusia. Jadi dalam versi aslinya, raja yang membangun menara bukan Fir'aun, melainkan Nimrod. Tokoh bernama Haman bukan dari Mesir, melainkan pejabat Persia yang hidup 1000 tahun kemudian. Dan kisah menara yang ingin naik ke langit tidak berkaitan dengan Musa, melainkan dengan penentangan manusia terhadap dewa dalam kisah Babel. Yang ketujuh adalah cerita Isa dan burung dari tanah liat yang berada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 49 dan Al-Ma'idah ayat 110. Dan Isa berkata, "Aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah sesuatu yang berbentuk seperti burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah." Cerita ini berasal dari Injil palsu Infancy Gospel of Thomas dan Arabic Infancy Gospel. Dongeng apokrifa ini populer di kalangan Kristen Syria dan Mesir pada abad kedua hingga abad ke-5 Masehi. Dalam Infancy Gospel of Thomas bab 2 ayat 1-5 tertulis bahwa Yesus bermain di tepi sungai dan mengumpulkan air dalam genangan. Ia membentuk dari tanah liat 12 burung pipit. Tetapi hari itu adalah hari Sabat, dan seorang anak Yahudi melihatnya serta melaporkannya kepada Yusuf. Lalu Yusuf datang dan menegurnya. Maka Yesus menepukkan tangannya dan berkata kepada burung-burung itu,
terbanglah. Dan burung-burung itu pun hidup dan terbang sambil berkicau. Yang kedelapan adalah cerita bayi Isa yang bicara dalam gendongan. Terdapat di Al-Quran Surah Maryam ayat 29-33 dan disinggung juga di Surah Ali Imran ayat 46. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan?" Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikanku diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Cerita bayi Isa yang berbicara ini berasal dari Gospel of Pseudo Matthew dan Arabic Infancy Gospel, yang merupakan versi penambahan dari Infancy Gospel of Thomas. Karya ini beredar luas di Syria, Mesir, dan Arab Utara pada abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Dalam Arabic Infancy Gospel, bab 1 dan 2, tertulis bahwa Yesus berbicara ketika masih di buayan kepada Maria, ibunya. "Aku adalah Yesus, putra Allah, Logos, yang engkau lahirkan sebagaimana malaikat Gabriel memberitakan kepadamu, dan Bapa telah mengutusku untuk menyelamatkan dunia." Yang kesembilan adalah cerita Harut dan Marut. Terdapat di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihir itu, kecuali dengan izin Allah. Cerita ini berasal dari legenda Yahudi Babilonia kuno yang muncul dalam Midrash dan terutama dalam Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 106a dan Hagigah 15a, serta dikembangkan dalam Midrash Abkir sekitar abad ke-3 hingga ke-6 Masehi. Tokoh yang menjadi asal-usul Harut dan Marut dalam tradisi Yahudi adalah dua malaikat pemberontak, yaitu Samyaza dan Azazel, yang terkenal dalam kitab Henokh. Dalam 1 Henokh pasal 6-16, dan Midrash Abkir diceritakan bahwa para malaikat melihat kejahatan manusia dan berkata kepada Tuhan, "Bukankah lebih baik jika kami yang turun ke bumi untuk menegakkan kebenaran?" Maka dua malaikat, Azael dan Shemyaza, diizinkan turun ke bumi. Namun ketika mereka turun, mereka tergoda oleh kecantikan perempuan manusia bernama Ishtar atau Naamah, lalu berzina dengannya. Mereka kemudian mengajarkan sihir, pembuatan senjata, kosmetik, dan ilmu rahasia langit kepada manusia. Akibatnya, kekacauan dan kekerasan meningkat di bumi. Tuhan pun menghukum mereka, menggantung mereka di antara bumi dan langit di Babylon sebagai pelajaran bagi makhluk lain. Yang ke-10 adalah cerita unta Nabi Saleh, terdapat di beberapa tempat dalam Al-Quran, terutama Surah Al-A'raf ayat 73-77, Hud ayat 64-68, dan Asy-Syu'ara ayat 141-159. "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat bagimu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan gangguan apapun. Nanti kamu akan ditimpa azab yang dekat." Tetapi mereka membunuhnya. Maka Saleh berkata, "Bersenang-senanglah kamu di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Kisah ini bukan berasal dari Taurat atau Injil, melainkan dari mitos lokal Arab yang kemudian diislamisasi. Kisah unta Nabi Saleh adalah adaptasi dari legenda Arab pra-Islam yang sudah beredar luas di kalangan suku-suku Badui, khususnya di wilayah Thamud, utara Hijaz, dekat Madain Saleh. Dalam legenda Arab kuno yang tercatat dalam syair-syair jahiliyah dan cerita lisan Nabatea, tertulis bahwa di negeri Batu, kaum Thamud menyembah berhala dan menolak seruan seorang pria saleh yang memperingatkan mereka. Sebagai tanda kuasa ilahi, muncul seekor unta betina ajaib yang keluar dari celah batu besar, tanda dari Dewa Langit agar mereka bertobat. Hewan itu diberi hak untuk minum dari sumber air setiap 2 hari, sementara manusia bergiliran di hari lain. Namun kaum itu merasa terganggu dan iri, lalu mereka membunuh unta suci itu. Tak lama setelah itu, gempa dan suara menggelegar dari langit membinasakan seluruh kaum Thamud, sementara Nabi itu selamat.
Dalam versi-versi tertua pra-Islam, unta itu adalah hewan totem atau hewan ilahi, semacam bentuk manifestasi dewa langit atau roh bumi. Unta itu menjadi simbol kutukan terhadap mereka yang melanggar tabu terhadap makhluk suci. Nah, itulah 10 cerita yang ada di dalam Al-Quran beserta sumber dongengnya. Selain 10 cerita ini, tentunya masih banyak cerita semacam ini di dalam Al-Quran yang bersumber dari dongeng lain. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dengan mempercayai dongeng bisa membuat seseorang mendapatkan pahala dan masuk surga? Apa yang akan kamu katakan jika ada orang yang bersaksi bahwa Tuhan benar-benar mengutus Doraemon kepada Nobita dan mengira bahwa dengan melakukan itu dia akan masuk surga? Tentunya kamu akan berkata orang itu bodoh atau gila. Lalu apakah dengan mengatakan kebenaran bahwa sebuah dongeng adalah dongeng, akan masuk neraka? Jadi kita tidak perlu tergiur dengan surga khayalan dan tidak perlu takut dengan ancaman neraka bohongan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang.